Ada satu kebiasaan yang hari ini terdengar dewasa, terdengar modern, bahkan terdengar sehat. Namanya self-reward. Namun di banyak kasus, self-reward justru berubah menjadi alasan untuk belanja impulsif, pembenaran untuk pemborosan, dan upaya terlihat mahal di mata orang lain. Pertanyaannya sederhana, apakah itu benar-benar untuk penghargaan pada diri sendiri atau hanya pelarian yang dibungkus istilah manis? Di video ini kita akan membahas makna self-reward yang sesungguhnya, bukan sebagai tren, bukan sebagai pembenaran konsumsi, tetapi sebagai untuk kedewasaan, kesadaran, dan rasa hormat pada diri sendiri. Apa itu self-reward yang sebenarnya? Self-reward adalah penghargaan yang kita berikan kepada diri sendiri setelah melalui usaha, proses, atau pencapaian tertentu. Ia bukan hadiah acak, ia bukan pelarian sesaat, dan tentu bukan kewajiban setiap kali kita merasa lelah. Self-reward mungkin berfungsi sebagai booster untuk produktivitas, kebahagiaan, dan motivasi jangka panjang. Masalah muncul ketika maknanya bergeser. Ketika self-reward menjadi konsumsi impulsif. Hari ini kata self-reward dipakai terlalu longgar. Sedikit-sedikit self-reward dulu, baru gajian langsung belanja. Lelah sedikit beli barang mahal, takut tertinggal tren lalu menyebutnya penghargaan diri. Bahkan ada yang berutang demi konser, barang viral, atau produk bermerek semata agar merasa layak dan diterima. Di titik ini, self-reward kehilangan martabatnya. Yang tersisa hanyalah dorongan FOMO, kebutuhan validasi, dan tekanan finansial. Ironisnya, semakin dipaksakan terlihat mahal, justru semakin jauh dari kesan berkelas. Cara pandang orang yang berkelas terhadap self-reward. Orang yang berkelas tidak menjadikan self-reward sebagai alat pamer. Fokus mereka bukan pada harga, melainkan makna. Self-reward dipilih karena selaras dengan nilai hidup, meningkatkan kualitas diri, memberi dampak jangka panjang, bukan demi pengakuan, tetapi demi kesejahteraan, fisik, mental, dan emosional. Disinilah perbedaan besar itu terlihat. Self-reward versus self-care. Self-reward adalah pengakuan atas pencapaian. Self-care adalah komitmen merawat diri secara berkelanjutan. Self-reward terjadi di momen tertentu. Self-care hadir dalam keseharian. Ketika self-care dijadikan bentuk self-reward, hasilnya jauh lebih sehat. Energi kembali, emosi lebih stabil, pikiran lebih jernih, hidup lebih seimbang. Dan yang terpenting tidak menimbulkan penyesalan finansial. Bentuk self-reward yang berkelas dan bermakna. Self-reward tidak harus mahal, yang dibutuhkan adalah kesadaran. Beberapa bentuknya antara lain, memberi waktu istirahat yang layak, menjaga kualitas tidur, menikmati makanan bergizi dengan penuh perhatian, bergerak dan merawat tubuh, menjaga kebersihan dan kerapian diri, menenangkan pikiran dari hiruk-pikuk digital, menyambung kembali hubungan yang bermakna, memberi, berbagi, dan terhubung dengan alam. Aktivitas-aktivitas ini mungkin sederhana, bahkan gratis, namun dampaknya jauh lebih dalam daripada kesenangan sesaat. Self-reward bukan tentang melarikan diri dari lelah. Ia adalah penghargaan atas proses hidup yang dijalani dengan sadar. Bukan tentang apa yang dibeli, tetapi bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Menghargai diri berarti merawat kesehatan mental, menjaga tubuh, dan bersikap bijak secara finansial. Karena pada akhirnya, self-reward adalah bentuk kedewasaan, bukan pelarian. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga video ini memberi perspektif baru dan nilai nyata bagi hidup kamu.